Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar materi yang berkaitan dengan nilai mutlak. Kita tidak akan langsung membahas definisi dari nilai mutlak. Kita akan pahami dulu materi prasyaratnya. Teman-teman, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar garis bilangan, di mana ada dua bilangan ya di sini, yaitu bilangan A dan B. Jelas A ini kurang dari B, atau A ini lebih kecil daripada B. Oke ya. Sekarang kita akan menghitung jarak dari titik A ke titik B. Maka teman-teman dapat menghitungnya dengan cara nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Atau dapat kita tulis B dikurangi A. Nah, ini adalah jarak titik A ke titik B. Sekali lagi, nilainya adalah B dikurangi A bila A kurang dari B. Artinya A lebih kecil daripada B. Berikutnya, gambar yang kedua. Terdapat garis bilangan, kemudian ada dua titik, yaitu titik B dan titik A. Tetapi teman-teman perhatikan dengan jeli, ternyata di sini berbeda dengan garis bilangan sebelumnya ya. Garis bilangan ini nilai B ternyata lebih kecil daripada nilai A. Oke ya. Nah, sekarang kita akan menghitung jarak dari kedua titik ini. Maka kita dapat menghitung nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Atau dapat kita tulis A dikurangi B. Inilah jarak titik A ke titik B apabila A lebih besar dari B. A dikurangi B. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Jadi dapat kita ambil satu kesimpulan, jarak itu adalah selisih dari bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Berikutnya kita beralih ke kesimpulan dari ilustrasi tadi. Jarak titik A ke titik B pada garis bilangan dapat kita simpulkan J di sini adalah jarak ya. A, B artinya adalah titik A dan B. Jarak titik A ke titik B itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama akan bernilai B dikurangi A bila A kurang dari B. Kemudian akan bernilai 0 bila A sama dengan B. Kemudian yang ketiga A dikurangi B bila A lebih besar daripada B. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian kasus khusus apabila B-nya bernilai 0. B-nya sama dengan 0. Maka jarak titik A ke titik 0 adalah, kita substitusikan B sama dengan 0. Diperoleh 0 dikurangi A adalah negatif A. Bila A kurang dari 0. Kemudian bernilai 0 apabila A sama dengan 0. Kemudian A dikurangi B, B-nya adalah 0. Maka sama dengan A. Apabila A lebih besar dari 0. Oke ya teman-teman. Ini kasus khusus ketika B bernilai 0. Maka jarak titik A ke 0 adalah sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Berikutnya kita harus memahami konsep nilai mutlak itu mempunyai arti geometri sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan. Sekali lagi, jarak dari X ke 0 atau disebut sebagai titik pusat. Contohnya seperti ini.
Ini merupakan garis bilangan. Ada beberapa bilangan yang dimunculkan yaitu 0, titik pusat, kemudian 2, X, kemudian negatif 2, Y. Sekarang kita akan menghitung jarak dari 2 ke 0. Maka sesuai yang kita bahas di awal, nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Kemudian kita akan menghitung jarak dari negatif 2 ke 0. Maka perhitungannya adalah nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Sama dengan 0 dikurangi negatif 2. Nah, ini akan berubah menjadi positif ya. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka jaraknya adalah 2. Kita akan generalkan. Di sini misalkan ada suatu bilangan X yang nilainya adalah positif sebelah kanan dari 0. Kita akan menghitung jarak. Berarti jaraknya nilai terbesar dikurangi 0. Berarti X dikurangi 0 sama dengan X. Maka jaraknya adalah X. Kalau bilangannya ada di sebelah kanan 0 atau positif. Sebaliknya, ketika bilangannya ada di sebelah kiri 0, maka bilangan tersebut bernilai negatif. Jaraknya berarti 0 dikurangi bilangan tersebut, yaitu Y. Sama dengan negatif Y. Ternyata Y-nya sendiri itu adalah bilangan negatif. Maka kita tulis negatif Y sama dengan negatif Y. Negatif dengan negatif ini dapat kita ubah menjadi positif. Maka diperoleh adalah Y. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya di sini. Oke, berikutnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat memperoleh 2 kesimpulan. Yang pertama, jarak dari X ke 0 adalah X bila X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jarak dari X ke 0 adalah negatif X apabila X kurang dari 0. Sekarang kita akan ubah penulisannya menjadi jarak X ke 0 sama dengan ada 2 ketentuan X ya. Bila X-nya lebih besar sama dengan 0. Bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya, yaitu definisi nilai mutlak. Nilai mutlak X ini adalah simbol dari nilai mutlak. Garis tegak 2, kemudian di tengahnya atau di dalamnya itu adalah nilainya. Didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan. Titik pusat di sini ya berarti titik 0. Maka tidak jauh berbeda dari jarak X ke 0. Maka di sini definisi nilai mutlak adalah nilai mutlak X sama dengan akan bernilai X bila X lebih besar sama dengan 0. Tetapi akan bernilai negatif X apabila X kurang dari 0. Oke, sekarang kita akan beralih ke contoh. Nilai mutlak 12 ini akan sama dengan titik-titik. Teman-teman perhatikan, nilai yang ada di dalam nilai mutlak yaitu 12, kita anggap sebagai X. X-nya ternyata 12. 12 itu adalah bilangan yang lebih besar daripada 0. Maka yang berlaku yang pertama, X lebih besar daripada 0. Nilainya apa? X. Maka di sini akan sama dengan X. X-nya sendiri apa? 12. Maka jawabannya adalah 12. Oke ya, contoh berikutnya. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan titik-titik. Teman-teman perhatikan,
nilai yang ada di dalam nilai mutlak, negatif 3, kita anggap sebagai X. Kita bandingkan dengan 0. Negatif 3 dengan 0, mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah negatif 3. Negatif 3 itu adalah X. Berarti X kurang dari 0. Atau lebih kecil daripada 0. Maka yang berlaku adalah negatif X. Maka di sini teman-teman tulis negatif, kemudian X. X-nya sendiri sudah kita ketahui tadi itu adalah negatif 3. Negatif akan menjadi positif, maka kita tulis 3. Berikutnya, nilai mutlak 3x min 4 sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan nilai yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu 3x min 4, apakah kita bisa menentukan lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0? Ternyata belum dapat kita tentukan karena nilai 3x min 4 masih bergantung dari nilai x-nya. Maka di sini kita tidak bisa mengambil satu nilai saja, misalkan x atau negatif x. Tetapi kita harus memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu akan bernilai x ketika 3x min 4 lebih besar sama dengan 0. Ya. Nanti teman-teman sederhanakan, diperolehlah x lebih besar sama dengan 4/3. Oke ya. Kemudian kemungkinan yang kedua akan bernilai negatif x. Nah, berarti negatif dari 3x min 4. Kemudian teman-teman buat syaratnya yaitu 3x min 4 kurang dari 0. Kemudian teman-teman sederhanakan, diperolehlah x kurang dari 4/3. Oke ya teman-teman. Jadi dari contoh ini teman-teman dapat menentukan perbedaannya. Kalau nilai di dalam nilai mutlaknya itu dapat kita tentukan lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari 0, kita bisa memilih ya. Ketentuannya disesuaikan dengan syarat yang terpenuhi. Kalau tidak bisa kita tentukan, maka teman-teman harus memunculkan dua kemungkinannya. Nilai x dan negatif x. Kemudian diikuti dengan syaratnya. Kemudian berikutnya, kita bahas sifat-sifat nilai mutlak. Ini berguna ketika teman-teman menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Sifat yang pertama, nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Kemudian sifat yang kedua, nilai mutlak x kurang dari atau sama dengan, tetapi teman-teman boleh menggunakan kurang darinya saja, dari a, di mana a-nya lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan a, lebih dari sama dengan negatif a. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak x lebih besar sama dengan atau lebih besarnya saja dari a, di mana a lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, x lebih besar sama dengan a atau x kurang dari sama dengan negatif a. Kemudian yang keempat, nilai mutlak x kurang dari sama dengan atau kurang darinya saja dari nilai mutlak y, maka penyelesaiannya x kuadrat kurang dari sama dengan y kuadrat. Kemudian yang kelima, nilai mutlak x per y sama dengan nilai mutlak x dibagi nilai mutlak y. Kemudian yang keenam, ketaksamaan segitiga. Nilai mutlak x plus y kurang dari sama dengan nilai mutlak x ditambah nilai mutlak y. Oke, kemudian berikutnya, nilai mutlak x dikurangi y lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak x dikurangi nilai mutlak y. Oke ya, mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman. Nanti teman-teman akan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi diharapkan teman-teman ingat dan
paham ya berkaitan dengan sifat-sifat nilai mutlak. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami ya teman-teman dan dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.